Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Setia Pramayoga MT selaku dosen mata kuliah uji perangkat lunak. Perkenalkan, saya Clarisita Nabila dengan NIM 24060122130057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengujian perangkat lunak sistem KVPOS versi 1. Adapun pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu mengenai deskripsi perangkat lunak atau ringkasan produknya, yang mana KVPOS versi 1 ini adalah perangkat lunak sistem titik penjualan atau point of sale yang berbasis web untuk mengelola dan mencatat transaksi penjualan di kafe maupun usaha kuliner yang skala kecil. Di sini akan ada dua pengguna utama yaitu admin dan kasir. Untuk admin, dia akan mengelola data master seperti produk, meliputi menambah dan mengubah stok ataupun harga. Sedangkan kasir, dia akan menambah, mengedit, menghapus, serta bisa melihat laporan seluruh transaksi penjualan. Kemudian, kasir juga bisa melakukan transaksi mulai dari menambahkan produk hingga menyelesaikan pembayaran atau checkout dan melihat riwayat transaksi pribadinya. Aplikasi ini berbasis web, dijalankan di server lokal menggunakan XMPP atau Laragon dan bisa diakses melalui browser web seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Untuk backend-nya menggunakan PHP dengan database SQLite, sementara front-end-nya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian mengenai isi dokumen rencana pengujiannya, di sini ada kebutuhan fungsional diambil dari beracuan dari dokumen user story, meliputi fitur-fitur apa aja yang akan ada dalam perangkat lunak ini. Di sini ada 10 SRS, kemudian ada kebutuhan non-fungsional, meliputi kecepatan, keamanan, skalabilitas, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas perangkat. Lalu mengenai ruang lingkup pengujian, untuk pengujian ini dilakukan sesuai dengan SRS yang telah ditentukan di atas, yaitu mencakup 3 level, yaitu nantinya akan ada unit testing yang diuji secara white box, hanya file PHP-nya yang diuji menggunakan PHP unit, integration testing, dan sistem testingnya diuji secara black box. Nah, karena pengujian ini sesuai dengan SRS, maka untuk fitur yang di luar SRS nanti tidak diuji. Kemudian untuk pengujian non-fungsionalnya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan yang terakhir ada pengujian yang mana sistem ini harus memenuhi kebutuhan pengguna akhir, yaitu admin dan kasir, atau bisa sesuai dengan kriteria penerimaan yang telah ditentukan dalam SRS. Berikutnya ada fitur yang diuji, tentunya sesuai dengan kebutuhan fungsional atau SRS yang berdasarkan user story. Di sini ada login, manajemen akun kasir, manajemen data produk, laporan data transaksi, melakukan transaksi baru kasir, dan riwayat data transaksi kasir. Untuk fitur yang tidak diuji, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang berada di luar dokumen SRS yang telah ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup pengujian. Jadi untuk fitur yang tidak diujinya ini ada fitur ubah produk, fitur menghapus keranjang pada kasir, dan fitur menghapus data transaksi yang ada pada admin. Kemudian untuk tim pengujinya ada 4 orang. Saya, Clarisita Nabila, sebagai QA tester, yang mana tanggung jawab saya yaitu menguji dan membuat perencanaan unit testing pada manajemen data transaksi, melihat data transaksi semua kasir yang ada pada SRS ke-9, dan modul autentikasi login yang ada pada SRS nomor 10. Lalu untuk jenis pengujiannya, di sini ada 4 jenis pengujian. Pertama, pengujian fungsional, merupakan fungsi yang mana harus sesuai dengan yang diharapkan, seperti login, manajemen akun, transaksi, dan lain-lain. Nantinya dilakukan dengan 3 level, yaitu pengujian unit, integrasi, dan sistem. Kemudian pengujian performa, di mana ini menguji kinerja sistemnya kalau dia misalkan di bawah beban yang lebih tinggi untuk memastikan gimana kecepatan dan responnya supaya tetap optimal. Dilakukan secara otomatis dengan alat khusus yaitu Apache JMeter. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian keamanan,
Ini untuk memastikan bahwa sistemnya bisa terlindungi dari ancaman eksternal dan memungkinkan hanya pengguna yang telah terautentikasi yang bisa mengakses masuk ke dalam sistem KVPOS ini. Kemudian pengujian antarmuka pengguna, tujuannya itu untuk memverifikasikan kesesuaian fungsional dan visual dari antarmuka pengguna. Berikut adalah pengujiannya. Yang pertama, pengujian unit menggunakan pendekatan white box dengan tools yang dipakai yaitu PHP unit, meliputi menambah produk, mengelola transaksi, pembaruan stok, dan sebagainya. Berikut adalah tabelnya yang berisi ID, fungsi, atau modul yang akan dites pada pengujian unit ini, keterkaitannya, langkah pengujian, waktu pengujian, dan penanggung jawab. Untuk di pengujian unit ini, saya menguji pada fungsi get all untuk modul manajemen data transaksi dan fungsi login untuk modul autentikasi dengan berbagai kredensial, yaitu kredensialnya valid, kredensialnya tidak valid, dan kredensialnya kosong. Kemudian pengujian yang kedua yaitu pengujian integrasi, yang mana tujuannya itu untuk menguji apakah modul yang diuji secara individual ini bisa berinteraksi satu sama lain antar modul dalam sistem. Jadi lebih ke keterkaitan antar modulnya bisa berjalan dengan baik apa tidak. Seperti integrasi antara produk dan keranjang belanja, atau antara checkout dan gimana pembaruan stoknya. Pengujiannya dilakukan secara black box, tanpa melihat struktur kodenya, dan hanya fokus pada gimana fungsi sistem secara keseluruhan. Berikut adalah tabel dari rencana pengujian integration testing, berisi ID, modul, deskripsi, angka pengujian, waktu, dan penanggung jawab. Di pengujian ini, saya bertanggung jawab pada modul transaksi baru kasir dengan laporan data transaksi. Jadi nanti akan menguji apakah transaksi yang dibuat kasir tercatat dengan benar dan sesuai dengan laporan yang dilihat di admin. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian sistem. Pengujian ini untuk menguji keseluruhan sistem, sehingga memastikan bahwa antar fitur dan modul itu bekerja dengan baik. Selain itu, pengujian ini juga sekaligus menguji kebutuhan dan fungsionalnya. Dengan tujuannya itu tentunya memastikan secara keseluruhan bisa sesuai dengan spesifikasi dalam SRS. Dilakukan secara black box. Untuk pengujian sistem ini ada proses siklus hidup penuh akun kasir, alur transaksi sukses, dan sebagainya. Saya mendapatkan bagian tanggung jawab pada alur transaksi gagal jika stok produk tidak mencukupi, keterkaitan antara modul transaksi kasir dengan manajemen stok, dan pengujian kompatibilitas dan kemudahan penggunaan. Ini merupakan tabelnya. Kemudian ada kebutuhan lingkungan pengujian, meliputi perangkat keras yang digunakan, spesifikasi perangkat lunak pendukung, pustaka atau library yang dibutuhkan, dan konfigurasi basis data untuk masing-masing penguji. Lalu ada garis waktu pengujian atau timeline-nya. Berikut adalah rincian target waktu untuk tiap pengujiannya, yang mana dimulai pada tanggal 17 Juni 2025 dengan instalasi dan penjelajahan sistem. Kemudian ada perancangan rencana uji, tinjauan dan penyempurnaan test case, uji unit, uji integrasi modul, di sistem, dokumentasi dan laporan hasil pengujian, baru yang terakhir ada penyusunan laporan akhir. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan salah satu taks yang saya kerjakan, yaitu saya akan menjelaskan modul autentikasi login menggunakan jenis pengujian unit. Di sini saya memakai tools atau alat pengujian berupa PHP unit.
pada yang akan saya jalankan pada VS Code. Nah, jadi di sini saya menguji login dengan beberapa functionnya, yaitu atau case kalau misalkan dia login ketika valid, login ketika tidak valid, dan login ketika kredensialnya itu kosong. Ini sudah ada keterangannya juga. Saya melakukan uji login ini pada tanggal 19 Juni 2025. Jadi untuk tes login yang pertama, yaitu ketika valid, ada 2 kasus. Untuk kasus admin dengan input admin dan passwordnya itu 123456. Kasus yang kedua kalau misalkan kasir, inputnya itu kasir 1, username-nya kasir 1 dan passwordnya 12345. Ini saya ambil berdasarkan data yang ada pada database. Jadi di sini akan menguji si login pada out.php dan akan memakai aset true ketika dia benar dan aset error hash. Lalu yang kedua itu masih sama modul autentikasi login, tapi ketika dia loginnya itu tidak valid, yaitu maksudnya kalau salah satunya salah, maka tidak valid. Misal username-nya salah ataupun passwordnya yang salah itu. Ini yang pertama yaitu admin login gagal karena dia salah password. Saya mengetes atau menguji dengan memberi inputan 123. Yang kedua itu ketika kasir login tapi gagal itu karena dia salah password juga. Nah, masih sama saya memakai aset false karena nanti harapannya ini seharusnya keberhasilannya itu false karena loginnya itu tidak valid. Kemudian yang terakhir yaitu tes login kredensial kosong ketika parameter username dan passwordnya itu kosong atau tidak diisi. Nah, setelah saya uji dan saya jalankan function yang telah saya buat ini, diperoleh hasil bahwa ketika tes login valid itu admin menghasilkan nilai sukses true, kasir sukses true karena inputan baik di username maupun passwordnya itu telah sesuai dengan database-nya, sehingga login valid atau sukses true. Kemudian ketika login tidak valid, ketika salah satunya salah, maka suksesnya itu false, yang menandakan bahwa login ini gagal. Kemudian login kredensial kosong, baik di admin maupun kasir, karena username dan passwordnya itu kosong, maka login kredensial kosongnya menghasilkan sukses false atau respons ini tidak mengandung key user dan proses loginnya pasti akan gagal gitu. Sehingga dari hasil pengujian unit yang telah saya lakukan ini telah sesuai dengan apa yang ada di SRS. Jadi dia hanya bisa login ketika username dan passwordnya itu benar. Kesimpulannya, function login ini diterima atau berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil pengujian perangkat lunak sistem KVPOS versi 1 ini. Baik, mengenai ringkasan pengujian telah berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 Juni dengan 3 tahapan, ada unit testing, integration testing, dan sistem testing untuk non-fungsional dan fungsional. Dengan pengujian berbasis XMPP, PHP, SQLite 3, dan ada bantuan alat yaitu PHP unit untuk pengujian unit dan Apache JMeter untuk uji performa. Dengan 4 tim penguji, saya sebagai QA tester, modul autentikasi, dan laporan transaksi. Berikut
hasil pengujian perangkat lunak KVPOS. Pertama, pengujian unit, bisa dilihat pada tabel di bawah ini, meliputi ID, deskripsi data yang digunakan, hasil yang diharapkan, hasil aktual, status, dan bug atau error yang ditemukan. Di sini saya mendapatkan bagian CPUT 9 dan 10. Maaf, di sini saya mendapatkan bagian CPUT 12 dan CPUT sebentar. CPUT 12, 13, 14, 15. Jadi yang CPUT 12 ini kan tadi modul transaksi kasir. Kemudian CPUT 13, CPUT 12 hasilnya diterima. CPUT 13 menguji login yang tadi ketika kredensialnya valid dia diterima, ketika kredensialnya tidak valid dia juga diterima, dan yang terakhir ketika kredensialnya kosong dia sama diterima. Kemudian untuk pengujian integrasi, berikut hasil tabelnya berisi ID, modul, skenario dan ekspektasi keberhasilan komunikasi, hasil aktual, status, dan bug atau error yang ditemukan. Di sini saya mendapatkan bagian untuk CPID 4, yang mana modulnya transaksi baru kasir, dan laporan data transaksi kasir dengan skenario ketika yang pertama itu kasir membuat transaksi baru dulu, menggunakan fitur transaksi baru dengan ekspektasi transaksi baru yang dibuat oleh kasir tadi bisa tercatat dan akan muncul di halaman data transaksi yang ada pada admin, lengkap dan sesuai dengan informasi produk antara kasir dan admin. Hasil aktualnya, transaksi barunya berhasil dibuat oleh kasir dan muncul lengkap di halaman data transaksi admin dengan statusnya yaitu diterima. Yang berikutnya ada pengujian sistem, berikut tabelnya ada ID, skenario, acceptance kriteria, hasil aktual, status, dan masih sama ada bug atau error yang ditemukan. Pada pengujian sistem ini, hasil yang saya peroleh yaitu saya mengerjakan CPST 3 yang mana skenario ini ketika kasir mencoba menambahkan produk dulu ke dalam transaksi, tapi melebihi jumlah stok. Misalnya produk yang pertama itu Chocomuffin itu awalnya stoknya 1, tapi kasir nanti akan menekan 2 kali add untuk menambahkannya ke daftar transaksi, sehingga acceptance kriterianya sistem akan menolak karena jumlah produk yang dimasukkan itu melebihi stok, dan hasil aktualnya sesuai, stoknya tetap 1, sistem menolak dan memunculkan pop-up bahwa stok tidak mencukupi. Berarti statusnya diterima, tidak ada bug yang ditemukan. Kemudian CPSD 4 yaitu mengenai pengguna baik admin ataupun kasir yang membuka aplikasi KVPOS ini di browser desktop baik Chrome maupun Edge dengan dan juga ketika mobile menggunakan mode responsif untuk mengakses dalaman ini. Jadi untuk mengecek atau memastikan kompatibilitas perangkatnya apakah sesuai. Kemudian untuk acceptance kriterianya, aplikasi ini diharapkan dapat dibuka di browser manapun, baik Chrome maupun Edge. Kemudian admin dan kasir ini login, kemudian mengakses semua halamannya. Apakah antar mukanya ini akan konsisten di semua halaman, dan semua tombol, tata letak warnanya juga konsisten dan bisa digunakan. Hasilnya semuanya konsisten dan aplikasi berjalan lancar. Kemudian dites di mode responsif, misalnya pada iPhone 12 Pro ini juga semuanya tetap tampil rapi dan tidak ada yang terpotong, tidak ditemukan error atau ketidaksesuaian, sehingga statusnya diterima. Lalu untuk rekomendasi setelah melakukan pengujian ini terhadap sistem KVPOS versi 1 ada beberapa. Yang pertama, misalnya dengan membuka tombol checkout ini
bisa lebih mudah diakses ketika datanya banyak. Dengan saran perbaikannya itu tambah voting button atau checkout di pojok bawah, jadi tidak harus menggulir jauh di bagian paling bawah. Yang kedua, bisa menyediakan pesan kesalahan login lebih spesifik dan informatif. Karena ketika di tes login itu, baik kredensialnya kosong, ataupun username maupun passwordnya salah, atau salah satu itu, pesannya yang ditampilkan itu generik, yaitu login gagal, sehingga harapannya sebagai rekomendasi bisa tampil pesan yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga yaitu menambahkan konfirmasi sebelum aksi yang berdampak besar. Misalnya, logout, edit data, simak data ini langsung dieksekusi tanpa adanya pesan konfirmasi. Sehingga ini tentunya akan berdampak cukup besar ketika tidak ada pesan konfirmasinya. Kemudian, rekomendasi keempat yaitu bisa menambahkan fitur pencarian, filter, dan pengelompokan data. Yang mana harapannya dengan adanya fitur ini bisa memudahkan atau tidak menyulitkan ketika tabelnya itu panjang. Kemudian rekomendasi kelima, menerapkan pagination atau paginasi untuk menangani volume yang data besar. Lalu ada validasi input akun kasir. Ya, sistem ini masih menerima username atau password kosong saat setelah tambah maupun melakukan edit akun. Jadi bisa ditambahkan validasi di sisi frontend ataupun backend-nya sehingga tidak bisa menerima input kosong. Kemudian yang ketujuh, implementasi validasi input untuk modul produk. Karena sistem ini masih menerima input tidak valid seperti nama produknya kosong, harganya negatif maupun stoknya negatif. Dan yang terakhir ada implementasi pencegahan duplikasi nama produk. Sistem ini tidak mengizinkan penambahan produk dengan nama yang sama, sehingga sarannya bisa ditambah constraint unit di tabel produk. Kemudian untuk ini ada pelajaran yang dipetik. Yang pertama misalkan mempelajari pengujian dari level unit hingga sistem, perencanaan dan pembagian tugas perlu lebih rinci di awal, dokumentasi pengujian dilakukan secara paralel, dan koordinasi antar penguji menjadi lebih penting untuk sinkronisasi hasil dan skenario integrasi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan mengenai hasil kegiatan pengujian perangkat lunak sistem KPI Pos. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.